Dimas Anggara mendadak bikin heboh jagat maya. Gegarannya nggak ada angin, nggak ada hujan, Dimas diduga melakukan kekerasan fisik kepada Kisha Alvaro di lokasi syuting. Aksi kekerasan itu kabarnya dilakukan Dimas lantaran tersulut emosi ketika blocking adegan dengan Kisha. Hal ini diketahui dari unggahan Okky Agustina yang nggak sengaja melihat langsung kejadiannya. Ketika sudah take dan adegan tensi tinggi, Kisha acting dengan cengkram bahu sang aktor, namun dibalas dengan tendangan. Setelah selesai take, ternyata sang aktor nyamperin Kisha dan ngajak ribut dan nantangin Kisha. Sedangkan Kisha nggak membalas apapun. Sayang, ketika diminta keterangan oleh awak media, Okky Agustina ogah memberikan klarifikasi. Dikit aja mau Ki, sedikit aja. Gimana siapa yang kejadiannya? Doain cepat beres semua ya. Oke, dikit dong. Apa sih terjadi sih? Oke, yang terjadi apa yang terjadi sebetulnya? Jadi seperti yang ada di story aku, udah nggak mau klarifikasi lagi. Itu yang ada di story, itu yang terjadi. Nah, terus intinya kita nunggu itikat baik dari yang bersangkutan. Itu aja. Nah, terus apa ada laporan sendiri nggak sih? Mungkin mau buat laporan ke polisi atau apa? Tapi saya. Jadi yang berhak. Tak lama setelah Okky unggah kronologi kejadiannya di media sosial, Pasha Ungu juga muncul menyampaikan amarahnya ke Dimas. Pasha bener-bener gak terima putra sulungnya diperlakukan kasar oleh aktor berusia 36 tahun itu. Pasha bahkan meminta pertanggungjawaban rumah produksi yang mempekerjakan Kisha dan Dimas tanpa keamanan yang ketat. Melihat amarah Pasha dan Okky, netizen malah terbagi dua. Ada yang pro ke Pasha Okky, namun banyak pula yang menduga kejadian ini hanyalah settingan belaka untuk mendukung sinetron yang tengah mereka mainkan. Apalagi akhir Mei lalu Dimas masih ikut merayakan kejutan ulang tahun Kisha di lokasi syuting bersama Marshanda. Aku takutnya ini cuma marketing film, kan mereka lagi syuting film bareng sama Marshanda. Biar rame, marketing ini sih udah ketebak. Nggak bisa ngejudge karena akar masalahnya belum jelas. Semoga Gina menjadi milikku. Loh kan Gina. Oh iya. Gina. Oh, semangat. Happy birthday. Wishnya kasih tahu dong biar kedengeran kita semua. Oke. Apa? Saya cuma minta sehat. Biar dramatis, biar dramatis. Wishnya cuma sehat, sama lancar ke syuting Bulan Terlarang. Amin ya Allah. Udah bilang kan? Iya tahu. Udah bilang. Bukan cuma dituding settingan, Kisha juga dinilai netizen terlalu cepat mengadu ke orang tuanya. Padahal wajar-wajar aja kalau Kisha meminta perlindungan ke Pasha dan Okky. Apalagi selama ini kan Kisha udah hidup mandiri tanpa bantuan ayah dan ibunya. Ya, sejak kecil sampai berusia 21 tahun Kisha membangun karirnya sendiri tanpa embel-embel nama Pasha Ungu. Kisha bahkan sempat memusuhi Pasha pasca bercerai dari Okky. Karena kan mungkin gini, karena selama ini juga orang banyak kira, oh karena dia anak Pasha Ungu gitu, ya kan, lu pakai embel-embel kan kenyataannya tuh enggak gitu. Dia di kecil dia kalau memang dia anak Pasha Ungu, ya udah dia nyanyi gampang kok gitu. Ada ayahnya yang bikin lagu, kalau ini enggak, memang dia kecil kan nyanyi iya, walaupun tidak naik kan kasarnya begitu kan, berarti kan memang dia dengan jalan dia sendiri gitu. Terus sinetron juga dia benar-benar merangkak dari bawah, dari nggak bisa apa-apa sampai akhirnya dia bisa acting yang sekarang alhamdulillah di filmnya ini. Itu aku takjub sih film ini. Kenapa? Karena begitu nonton aku nangis gitu. Kalau aku sebenarnya sebagai ibu malu sebenarnya sih ya, jujur gitu. Kenapa? Ya maksudnya ini anak dari kecil udah bantuin aku gitu kan. Cuman ya memang balik lagi ya itu kemauan anaknya sendiri. Dan mungkin juga memang Allah ngasih rezekinya lewat Kisha.
sebagai orang tua mestinya tidak perlu memaksakan keinginan orang tua justru ya. Justru melihat apa potensi yang ada di bakat anak-anak itu sendiri gitu. Ya kalau Kisha saya kira nggak usah ditanya lagi maunya gimana karena udah tahu ya, udah aktor, udah penyanyi gitu kan. Ke depan katanya juga mau coba berusaha di bidang yang lain gitu ya, saya kira bagus. Saya kira semuanya positif, semuanya baik. Intinya kita tetap memantau apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Sebagai orang tua tetap seperti itu. Ya udah itu Kisha jalanin lah, ya kan. Sudah dewasa, dia tahu mana harus berteman dengan siapa. Sebagai ibu pasti sakit melihat putra sulungnya dikasari di depan matanya. Apalagi saat kejadian Kisha sama sekali tak melawan. Bagi Oki tak adil rasanya jika anak yang begitu baik dan suka menolong harus merasakan ketidakadilan. Karena bagaimanapun Kisha, Oki akan selalu sayang dan bangga. Kalau melihat sebagai apa, aku senang dan aku bangga ya pasti. Gitu. Nggak ada ibu yang nggak bangga lah lihat anak seperti itu. Aku bangga. Ini aku balik aku bilang tadi, niat itu mungkin niat hatinya dia adalah mau bahagiakan bunda, bahagiakan adik-adiknya, bertanggung jawab, dan Allah juga ngelihat itu, dikasih rezeki lah yang alhamdulillah nggak pernah putus sih sampai sekarang. Senang lah, yang pasti senang, bangga, haru yang pasti. Kata itu mungkin Allah nggak ngasih aku pasangan yang meratukan gitu kasarnya, tapi Allah ngasih aku anak yang bisa meratukan. Yang teranyar di tengah huru hara yang tengah terjadi, Dimas Anggara pun akhirnya muncul. Dimas yang didampingi Kisha Alparo mengakui semua kesalahannya walau tak terang-terangan mengakui sudah melakukan kekerasan kepada Kisha. Halo semuanya, hari ini tanggal 24 Juni 2025 saya sudah bertemu dengan Kisha Alparo di Screenplay. Saya telah mengakui dan mohon maaf kepada Kisha dan juga keluarganya atas tindakan yang terjadi pada kami berdua, dan alhamdulillah Kisha dan keluarga sudah menerima permohonan maaf dari saya, dan ya semoga tidak terjadi lagi ke depannya dan banyak pelajaran yang sedih. Bang, sebelum juga masih juga udah salahin, maaf lagi juga maafin. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan ya kita menjadi abang adik yang baik. Terima kasih.